Selain daripada kelompok atau partai itu yang bisa didengarkan. Ya. Kemudian bagaimana Islam melihat sistem ini? Ya tentu prinsipnya adalah musyawarah, ya, musyawarah bahwa mereka para warga ini bermusyawarah, ya, untuk mufakat memilih pemimpin, ya, tentu bisa sifatnya raja, bisa sifatnya bentuk pemimpin manapun yang mereka sepakati, bisa bentuk presiden, bisa pada menteri atau tingkat yang di bawahnya seperti umpamanya gubernur atau bupati atau kepala daerah, camat, lurah, ya, kepala desa, sampai RT RW umpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kawan-kawan, para sahabat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, yang sempat menyimak, mendengar, menonton, dan memperhatikan, ya, perbincangan kita tentang komunikasi Islam atau Islamic Communication. Pada episode-episode sebelumnya kita selalu melihat dua sisi, yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri cenderung eksklusif, sementara yang kanan cenderung inklusif. Kemudian di tengah-tengah itu ada model Islamic Communication, yaitu komunikasi Islam. Karena memang Islam itu selalu mengklaim sebagai ajaran yang menekankan aspek pertengahan, ya. Khairul umuri awsatuha, dalam hadis Nabi dikatakan sebaik-baik cara hidup yaitu yang di pertengahan. Kali ini kita coba mengangkat isu lain, yaitu isu tentang demokrasi, atau mungkin bacanya demokrasi, ya, dengan lawannya ya bisa teokrasi, bisa monarki, bisa sistem otoriter, bisa sistem totaliter, ya. Jadi demokrasi pada dasarnya adalah demo dan kratos, yang artinya demo adalah masyarakat atau rakyat, kemudian kratos adalah pemerintahan atau kekuasaan. Jadi kekuasaan atau pemerintahan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, ya, atau untuk rakyat. Nah, itu intinya. Nah, kalau ingin membangun yang namanya sistem demokrasi, kemudian dalam perkembangannya itu ada yang disebut dengan one man one vote. Setiap orang itu mempunyai hak suara untuk menyampaikan kehendak, keinginan, aspirasinya, ya, tentang umpamanya siapa yang akan menjadi pemimpin. Begitu juga umpamanya apabila ada yang perlu disampaikan terhadap kepemimpinan sang pemimpin tersebut, itu dibolehkan untuk menyampaikan, dan tidak boleh ada larangan untuk berekspresi, ya, tidak boleh kemudian karena pernyataannya kemudian lalu ditangkap, ya, apalagi di penjara, ya. Itu sistem demokrasi tidak mengenal seperti itu. Jadi kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar,
itu sangat dijunjung tinggi ya. Nah, kecuali kalau sudah ada aksi perbuatan itu baru itu bertentangan lagi dengan sistem demokrasi. Nah, kemudian ada lagi disebut dengan 50% tambah 1, 50% plus 1. Nah itu kemudian yang diambil tentu yang mayoritas tadi itu, ya, yang dianggap sebagai pemimpin yang layak, yang mempunyai otoritas, ya, karena dipilih oleh mayoritas pemilih dari rakyat itu tadi, dan tentu dengan segala hak dan tanggung jawab, ya, yang terpilih tadi harus bisa menyuarakan bukan hanya tadi yang mayoritas tapi juga yang minoritas, karena dia sudah kemudian diangkat pada hakikatnya oleh kedua-duanya, sekalipun tadi yang memilih yang 50 plus 1 itu. Tapi ketika dia sudah terpilih, maka dia akan menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat tersebut. Nah, itu singkatnya ya. Kemudian yang sebelah kiri, yaitu model yang eksklusif, yang biasa juga disebut dengan model teokrasi, ya. Nah, ada tadi monarki, kemudian ada sistem otoriter atau totaliter. Yang teokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang berasal dari dari Tuhan. Jadi biasanya agama tertentu itu dianggap sebagai sistem yang harus diberlakukan, umpamanya. Jadi dasarnya adalah agama, dan ini ada keyakinan mereka bahwa mereka ini adalah bayang-bayang Tuhan yang menjelma di bumi sebagai pemerintah, ya, kemudian atau menjadi raja, ya. Nah, ini yang harus dihormati, harus diikuti, dan itu biasa juga bersifat turun temurun, bersifat monarki, ya. Kalau bapaknya tadi yang menjadi raja, ketika meninggal ya tentu dipilih dari keturunannya, bisa dari keturunan langsung umpamanya anaknya, kemudian bisa juga dari adiknya ataukah dari klan saudara mereka itu yang kemudian dianggap sebagai pewaris kerajaan, ya. Dan ini juga pada umumnya juga menganut prinsip paternalisme itu, artinya garis keturunan laki-laki saja yang menjadi raja, sekalipun di wilayah-wilayah tertentu ada juga yang membolehkan perempuan menjadi ratu, ya. Tapi secara umum ini tadi sistem ini yang berlakukan laki-laki. Kadang-kadang si anak laki-laki ini masih kecil sekali, masih beberapa bulan atau tahun setelah lahir, karena bapaknya tadi sudah meninggal dan dia dianggap sebagai pewaris sah, ya jadilah kemudian menjadi raja, ya. Sekalipun mungkin untuk menunggu kapan dia menjadi dewasa, ya itu tentu diambil alih oleh tokoh tertentu untuk menjalankan sistem pemerintahan itu. Tapi ini tidak boleh diganggu gugat, karena memang sistemnya tadi sistem turun temurun, ya. Lalu ini ada juga yang kemudian yang bersifat otoriter. Nah, itu jadi bermain tangan besi, ya. Pokoknya tidak mendengarkan sama sekali dari rakyat, aspirasi rakyat. Jadi apa kata raja, ya itulah menjadi kata Tuhan, ya. Apa yang menjadi keputusan raja itulah yang harus diikuti. Tidak boleh ada yang kemudian melawan. Itu kalau melawan ya bisa berhadapan dengan polisi, berhadapan dengan tentara, kemudian bisa ditangkap dan dipenjara, ya. Bahkan ada sistem yang disebut dengan oublié, ya. Artinya dimasukkan dalam suatu lubang yang dalam sekali dan dibuang begitu saja hidup-hidup, entah
di bawah itu kemudian luka-luka atau pingsan atau langsung mati, itu enggak tahu ceritanya seperti apa. Itu ada sistem seperti itu ya. Kemudian ada juga menggunakan sistem umpamanya hewan, binatang buas ya, untuk umpamanya menyiksa orang-orang yang dianggap melanggar tersebut. Jadi ini bermacam-macam modelnya yang tadi otoriter ini. Lalu ada juga yang totaliter. Nah, itu yang biasanya sistem yang pokoknya semuanya serba ditentukan oleh kelompok penguasa tersebut atau partai penguasa tersebut, sehingga tidak ada lagi suara-suara lain selain daripada kelompok atau partai itu yang bisa didengarkan ya. Kemudian bagaimana Islam melihat sistem ini? Ya tentu prinsipnya adalah musyawarah ya. Musyawarah bahwa mereka para warga ini bermusyawarah ya, untuk mufakat memilih pemimpin ya. Tentu bisa sifatnya raja, bisa sifatnya bentuk pemimpin manapun yang mereka sepakati, bisa bentuk presiden, bisa pada menteri atau tingkat yang di bawahnya seperti umpamanya gubernur atau bupati atau kepala daerah, camat, lurah ya, kepala desa, sampai RT RW umpamanya ya. Itu berdasarkan permusyawaratan ya, permufakatan. Dan ini sebetulnya yang juga diadopsi di Pancasila itu ya, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya. Sekarang ada kecenderungan menggunakan hikmah ya. Hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi prinsip Islam itu ya tadi kerakyatan itu yang dasarnya adalah hikmat, berdasarkan ilmu pengetahuan yang bernilai tinggi. Kemudian tentu berdasarkan musyawarah mufakat tadi. Nah, kemudian ada lagi yang menarik ya, itu sistem perwakilan. Artinya ya tidak mesti tadi one man one vote, tapi wakil-wakil yang ditunjuk itu umpamanya di parlemen atau di majelis permusyawaratan rakyat, itulah kemudian yang memilih ya pemerintah yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin. Jadi kalau kita lihat ya sila keempat ini ya mengadopsi tadi nilai-nilai Islam itu, bahkan kosakata yang digunakan tadi ya itu dari Al-Quran dan hadis. Rakyah ya, ra'iyah ya, rakyat, tadi hikmah yaitu dari hikmah, kemudian musyawarah dari musyawarat ya, dan juga syura. Nah, begitu juga perwakilan di kota ada wakil ya, yang kemudian seakar juga dengan tawakal. Nah, ini menariknya ya, saya kira demikian para pemirsa, para penonton, para penyimak, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk perbincangan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.